kita akan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ketika berdoa yang harus kita lakukan adalah satu, tertib, dan dua, tidak boleh disambi-sambi. Ya, ketika berdoa harus terus berdoa. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Disiapkan dulu ya Pak Ketua. Yuk, siap. Yuk, disiapkan. Baik, nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bersatu kali ber, berdua kali ber, bertiga kali ber, berkali-kali bersiki ber, bersiki ber. Baik. Oke, sudah. Sekarang dilihat samping kanan kiri teman-teman. Yang tidak berangkat siapa? Ada yang tidak berangkat? Baca. Mana? Mbak Ocha kenapa tidak berangkat? Siapa yang tahu kenapa Mbak Ocha tidak berangkat? Kenapa Mas Wahyu? Karena sakit ya. Sakit apa? Tangannya kenapa? Oh iya. Terus sudah periksa belum ya kemarin? Ada yang tahu? Di Kokar di puskesmas sudah periksa ya. Kita doakan. Oh gitu. Baik, kita doakan semoga Mbak Ocha cepat sembuh ya. Besok bisa berangkat lagi. Baik. Yuk, perhatian. Harusnya, tapi ternyata belum berangkat. Berarti masih Yuk, baik. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Baik. Untuk kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Elemennya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Hari ini di pendidikan Pancasila kita akan belajar tentang kerjasama membersihkan lingkungan rumah. Oke, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian rumah. Coba siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian rumah apa saja? Angkat tangan. Apa Mbak Tasya? Ada atap, ada apa lagi? Ada pintu, ada apa lagi? Ada teras, ada kaca, ada baik ada tiangnya, ada tangganya. Baik, itu bagian rumah. Kalau ruangannya ada ruangan apa saja di rumah? Ada tempat tidur, ada mejanya oke di kamar tidur, ada ruang tamu pintar. Sebelah sini ada apa ya? Ada dapur, tempat untuk masak Bu Guru. Oke, apa lagi? Kamar mandi. Apa lagi? Gudang, oke. Ada
rumah. Yang kedua, nanti anak-anak tahu ya gambar mana yang sesuai tentang cara menjaga kebersihan rumah sesuai dengan instruksi atau perintah yang Bu Ani berikan melalui game. Jadi nanti ada dua, yang pertama mengetahui cara menjaga kebersihan rumah, yang kedua mengetahui gambarnya, gambar menjaga kebersihan rumah yang nanti akan kita mainkan di dalam game. Baik, ini kelompok pakai ruangan saja. Nama kelompoknya adalah nama ruangan. Ini kelompok ruang tamu. Ini kelompok dapur. Ruang tamu dan dapur. Sekarang Bu Ani punya gambar ini. Nanti coba perhatikan dulu di masing-masing kelompok. Coba perhatikan di masing-masing kelompok. Sudah ada berapa gambar di situ? Ada dua, ada gambar A dan B. Sekarang sesuai dengan pengamatan setiap kelompok dari hasil gambar yang diamati, kita kerjakan soal yang ada di sini. Bu Guru, nanti jawabannya sama bagaimana? Tidak apa-apa, satu kelompok kan ini hasil diskusi. Jadi jawabannya sama, tidak apa-apa, satu kelompok. Silakan bisa dibaca soalnya dan dikerjakan. Jangan lupa menuliskan nama di sebelah kanan atas. Tuh, baik, yang kelompok dapur sudah sampai nomor 4 ternyata. Nomor 3 belum tapi ya. Ini akan memberikan waktu teman-teman untuk mempresentasikan itu apa Bu Guru? Maju, kemudian disampaikan jawabannya ke teman-teman dengan cara dibaca. Kelompok mana dulu yang berani mempresentasikan? Ayo, kelompok mana dulu? Ini mendapat poin loh. Siapa yang berani? Baik, kelompok ruang tamu dulu. Silakan maju bertiga. Apa? Bersih. Ada yang membersihkan kamar mandi, ada yang membersihkan ruang tamu, ada yang membersihkan
berjumpa lagi dengan saya, Kasium, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Gunung Agung, Kabupaten Kulon Progo. Pada pagi hari ini, saya akan melaksanakan coaching pasca observasi bersama rekan saya, yaitu Ibu Ani Oktavia Gesang, guru kelas 1 SD Negeri Gunung Agung. Selamat pagi, Bu Ani. Selamat pagi Ibu Kasium. Kemarin kan Ibu Kasium sudah masuk di kelas 1 nih ya Bu ya. Nah sekarang saya penasaran Bu, hasil observasi dari kemarin Ibu Kasium masuk di kelas saya bagaimana Bu ya? Iya. Mungkin bisa diberitahu Ibu ke saya. Oke Bu Ani, saya kemarin sudah melaksanakan observasi saat Bu Ani melaksanakan pelajaran di kelas. Nah ini Bu Ani, saya ingin merefleksi kemarin bagaimana Bu Ani perasaannya setelah mengajar ini? Ya luar biasa Bu Kas ya, jadi cukup memuaskan karena selama proses itu saya lihat anak-anak saya ini ya Bu di kelas sangat antusias dan gembira Ibu. Kemudian juga pembelajaran telah sesuai dengan fokus pengembangan yang kemarin saya rancang di awal, yaitu tentang KSE, kompetensi sosial emosional, dan ketercapaian pembelajaran juga terlihat dari hasil refleksi yang dituliskan siswa Ibu. Kemarin ternyata emotikonnya senyum semua gitu. Jadi saya cukup puas dengan pembelajaran saya. Jadi Bu Ani kemarin merasa puas ya, merasa senang karena anak-anak itu ketika mengikuti pembelajaran bisa aktif, antusias, dan hasilnya juga memuaskan. Ya. Nah, Bu Ani, apakah pelaksanaan pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan rencana? Kalau dari rencananya Ibu mungkin saya bisa mengatakan belum 100%. Saya buatnya sekitar mungkin 70% Ibu, 70% sesuai dengan rencana. Pembelajaran diferensiasinya belum maksimal diterapkan Bu kemarin. Dan pemberian soal dan materi diskusi itu ternyata setelah saya lihat terlalu sederhana Ibu. Jadi anak-anak belum bisa meningkatkan berpikir tingkat tingginya Bu ternyata dari kemarin yang saya rasakan begitu. Jadi yang kemarin itu yang pelaksanaannya belum maksimal itu tentang pembelajaran diferensiasinya, ya. dan juga tingkat kesulitan soalnya itu Iya, masih betul. terlalu sederhana. Jadi anak-anak belum berpikir secara holistik Iya, ya. betul. Ya, Bapak ini sudah bagus sekali kemarin. Terus Bu Ani, kira-kira kemarin itu saat mengajar itu adakah hambatan-hambatan yang ditemui? Ya, ada Ibu, ada 2 kendala yang saya lihat kemarin Ibu. Yang pertama, awalnya karena saya menampilkan video Ibu, tapi ternyata karena suatu kendala saya akhirnya tidak menggunakan LCD. Jadi pembelajaran hanya menggunakan laptop dan ternyata anak-anak tidak cukup leluasa untuk melihat video yang saya sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ruangan kelas 1 itu cukup sempit Ibu, jadi ketika game dimulai itu anak-anak harus menata semuanya, sehingga itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena itu kelas 1 gitu. Jadi mungkin cukup mengganggu pembelajaran juga karena kondisi ruangan tadi. Ya, jadi kalau hambatannya nih karena tadi LCD-nya ya, Iya. tidak bisa, terus dengan menggunakan laptop saja. Oke, terus tadi juga mungkin karena ruangannya memang sempit Bu Ani, kita kan disekat dengan UKS ya, Iya. sehingga anak-anak ketika melaksanakan game itu kurang leluasa gitu ya. Gitu. Nggak apa-apa Bu Ani. Ya, kemudian selanjutnya kira-kira Bu Ani apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di dalam pelajaran besok? Baik Ibu, jadi rencananya ada 2 kompetensi Bu yang akan saya kembangkan. Yang pertama kompetensi pedagogik, tentunya saya akan belajar lebih dalam tentang upaya memahami karakter setiap peserta didik sehingga nanti saya bisa merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan lebih optimal. Kemudian yang kedua, saya juga akan bisa mengembangkan tentang kompetensi profesional sehingga saya bisa meningkatkan bagaimana cara mendesain materi supaya materi tersebut bisa mengajak anak-anak untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS yang tadi saya sebutkan di awal. Oke, luar biasa, bagus sekali Bu Ani. Jadi besok Bu Ani itu akan mengembangkan kompetensi pedagogik ya, supaya lebih bisa memahami karakteristik peserta didik, dan juga nanti akan mengembangkan mungkin strateginya ya, dengan materi-materi yang berdiferensiasi, dengan materi-materi yang menarik, media menarik, sehingga anak-anak nanti lebih enjoy lagi dalam belajar dan lebih bermakna.
Untuk itu Bu Ani selanjutnya kira-kira untuk rencana tindak lanjut ke depan atau apa harapan Bu Ani ke depannya untuk pembelajaran yang lebih bagus lagi. Baik Bu Kasim, jadi rencana saya adalah besok tetap melanjutkan pembelajaran KSE karena kemarin saya lihat anak-anak senang sekali gitu, dan tetap memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi karena kemarin saya menggunakan pembelajaran diferensiasi hanya dalam pembagian kelompok Ibu, tapi besok rencana saya adalah berusaha memfasilitasi dengan lembar kerja dan penyampaian materi yang tentunya disesuaikan dengan berbagai gaya belajar peserta didik yang sesuai dengan konsep berdiferensiasi itu. Kemudian juga saya akan mencoba membuat desain konsep materi, mungkin soal atau konten diskusi yang lebih hot begitu sehingga anak-anak bisa maksimal dalam belajar berpikir tidak begitu. Luar biasa sekali nih Bu Ani rencana ke depannya ya, akan meningkatkan pembelajaran KSE dan juga akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan gaya belajar anak ya, dengan materi-materi yang lebih luas ya, dengan lebih bervariasi ya, sehingga nanti bisa merasa senang. Nah kira-kira kapan ini Bu Ani akan dilaksanakannya? Segera Ibu, setelah ini. Iya, saya sudah merancang Ibu. Mungkin setelah ini kan ada PTS ya, mungkin sesudah. Oh iya. Mungkin itu ya Bu Ani, ini catatan dari saya selama Bu Ani kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Untuk aspek pengetahuannya, murid saya lihat sudah bisa memahami bagaimana cara menjaga kebersihan rumah ya. Kemarin materinya karena tentang pendidikan Pancasila ya. Nah, kemudian aspek keterampilannya murid-murid juga sudah mampu memilih gambar-gambar yang sesuai dengan perintah guru. Kemudian untuk pembelajarannya juga sudah dengan menggunakan KSE. Sebelum pelajaran dimulai, murid sudah diajak ice breaking dulu. Kemudian di sela-sela pembelajaran juga diajak bermain dengan memfokuskan anak dengan tepuk ya. Kemudian juga Bu Ani menyelipkan sebuah game yaitu dengan dema larinya ya, yaitu dengan mendengar, mengamati dan juga berlari. Asik sekali. Kemudian catatan terakhir saya, guru telah melaksanakan pembelajaran dengan lancar ya Bu Ani, dengan lancar, dan murid sudah antusias mengikuti pembelajaran itu, dan akhirnya anak-anak juga senang refleksinya. Anak-anak itu bisa menunjukkan gambar emot yang semuanya adalah senang tertawa. Mungkin itu Bu Ani yang bisa saya berikan sebagai hasil observasi yang saya lakukan terhadap pembelajaran Bu Ani kemarin. Mungkin masih ada lagi Bu Ani yang ingin disampaikan? Sudah cukup Ibu sepertinya. Terima kasih sekali atas masukan yang sudah diberikan. Saya juga terima kasih. Mungkin untuk pertemuan siang hari ini kita cukup sekian. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.